Maka orang-orang yang tidak beriman, mereka berada dalam kebingungan. Dari mana semua ini? Siapa yang ciptakan? Siapa yang mengatur? Sering kami kasih contoh di pengajian, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita berpikir seperti orang-orang ateis yang menolak, tidak mau beriman sama Allah, maka jawaban sederhana rasionalnya, apakah bangunan seperti yang sekarang kita tempati ini akan ada begitu saja tiba-tiba, tanpa ada orang yang menggambarnya, tanpa ada tukang yang membangunnya, kemudian tanpa ada anggaran yang dikeluarkan, juga agar bisa tetap bersih dan rapi, harus ada maintenance-nya. Semua ini tidak akan masuk di akal orang-orang ateis yang menolak adanya Tuhan, kalau ini bisa terjadi begitu saja. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berdebat dengan para orang-orang ateis di masa beliau. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam madhab. Beliau pernah diajak berdebat oleh orang-orang ateis, lalu beliau sengaja menerlambatkan datangnya ke istana orang-orang ateis itu. Kemudian setelah tiba, mereka mengatakan, Anda mengaku sebagai ulamanya muslimin. Katanya orang Islam itu selalu tepat janji, jujur, amanah dan segala macam hal. Tapi Anda sekarang janji dengan kami untuk berdebat, tapi Anda terlambat datang. Maka Abu Hanifah rahimahullah membuka dialognya, menjawab apa yang mereka tanya ini, sekaligus membuka dialog dan sekaligus menutupnya. Yang akhirnya membuat orang-orang ateis tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, tadi saya waktu menuju ke sini, saya sempat berdiri di samping sungai, di pinggiran sungai, dan saya menunggu transportasi, perahu, kapal yang membawa saya nyebrang ke negeri kalian ini. Tapi saya lama sekali menunggu baru dapat. Cuma terjadi sesuatu yang unik, kata Imam Abu Hanifah. Waktu saya nunggu kapal, tiba-tiba ada sebuah pohon yang tumbang di depan saya, tumbang sendiri, tidak ada yang menebangnya. Kemudian tiba-tiba terpotong-potong sendiri, lalu kemudian tiba-tiba terakit sendiri menjadi sebuah kapal, lalu saya bisa naik ke atasnya dan saya bisa nyebrang ke kalian. Maka raja orang-orang ateis pada saat itu, yang menolak ada Tuhan, tepatnya waktu itu keyakinan orang-orang Persia, maka dia bilang, Anda ini sudah telat datang, tidak tepat janji, sekarang Anda membuat rekayasa cerita kosong, bohong. Maka kami tidak perlu berdebat dengan Anda lagi. Kata Abu Hanifah rahimahullah, apakah kalian tidak percaya apa yang saya sampaikan tadi? Mereka bilang tidak masuk akal. Bagaimana bisa pohon tumbang sendiri, kemudian terpotong-potong sendiri, terakit sendiri menjadi kapal, kemudian tiba-tiba Anda bisa menyeberang dengan kapal tersebut. Kata Abu Hanifah, kenapa kalian tidak percaya? Dia bilang karena tidak masuk akal. Baik, kalau itu yang kalian katakan tidak masuk akal, apakah masuk di akal kalian alam semesta ini yang begitu rapi, langit, bumi, dalaman lautan semua ini tiba-tiba ada tanpa ada yang mengaturnya? Maka orang-orang ateis tersebut akhirnya tidak bisa menjawab, dan Abu Hanifah rahimahullah menang dalam perdebatan tersebut. Beliau menjawab alasan, membuka perdebatan dan menutupnya akhirnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak ada target untuk mengejar berbuat baik. Mereka juga tidak berhati-hati untuk melakukan pelanggaran, karena mereka tidak punya itu. Orang-orang beriman punya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beriman tidak punya, makanya program mereka tidak ada dalam keseharian. Intinya jalan begitu saja. Kalau orang beriman kita tahu, kita punya program, ada sholat 5 waktu dalam sehari, ada zikir, ada berdoa, ada baca Quran, ada silaturahim keluarga, ada bakti orang tua, ada jenguk orang sakit, ada macam-macam. Begitu juga kita selalu berhati-hati dari pelanggaran-pelanggaran karena kita tahu ada hukumannya. Orang-orang muslim tahu kalau dia berzina apa hukumannya, kalau dia mencuri apa hukumannya, kalau dia riba apa hukumannya. Tinggal dia baca saja dia sudah tahu jawabannya. Di masa kita sekarang, handphone kita menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa searching apa saja sekarang. Hukum atau ancaman orang riba, ancaman orang berdusta, kita langsung tahu. Dan akhirnya kita faham, oh ternyata ini ada ancamannya. Kita jadi hati-hati sekali. Nah itu panduan bagi orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman tidak ada panduannya. Makanya mereka bangun tidur mabuk, sampai malam pun tidur mabuk. Mereka nggak punya program hidup. Ada seorang anak muda di Saudi, beliau konten kreator kebetulan, dan dia sengaja coba pergi ke negara barat, mempelajari dan melihat dari depan diskotik. Dia di luar, dia sengaja lihat.
Ternyata mayoritas yang keluar itu orang-orang masih muda, anak-anak masih muda. Terutama yang 18 tahun, yang baru dibebaskan oleh pemerintah mereka untuk boleh menikmati apa saja. Maka mereka keluar dan ternyata anak-anak ini ditemukan surveinya paling banyak gagal di sekolahnya setelah itu. Paling banyak buat tawuran, berantem. Pemerintah mereka bingung bagaimana caranya menangani masalah ini. Paling banyak menjadi pengedar narkotika. Paling banyak melakukan pemerkosaan dan kekerasan. Itu semua bermula daripada minuman keras yang mereka minum. Tapi karena dilegalkan, akhirnya pemerintahnya pun tidak bisa larang gitu ya. Tapi ini contohnya. Jadi akhirnya hidup mereka tidak ada tujuan dan akhirnya mengacaukan semuanya. Rusak semua kehidupan mereka. Mereka tidak kenal namanya adanya akhirat, adanya balasan. Sebagai seorang muslim, orang yang beriman, bukankah Bapak Ibu misal contoh kalau kita dizalimi oleh orang, ada orang yang utang sama kita nggak bayar. Oke, dalam Islam kita dianjurkan untuk menagihnya, boleh, itu hak kita. Tapi kalau sampai orang itu tidak membayarnya, misal hilang tiba-tiba kita sudah nggak tahu, dia pindah negara, dia pindah kota, apa yang membuat hati kita bisa tenang sebagai orang beriman? Kita tahu kita akan mendapat hak kita di hari kiamat. Oh, nanti saya akan dapat kok di pengadilan Allah nanti. Ini kan membuat tenang. Orang yang tidak beriman sama Allah nggak punya ini. Mereka lost dari masalah itu. Makanya yang ada cuma balas dendam aja. Pokoknya bagaimana orang yang buat jahat dibunuh. Orang jahat begini dan begitu. Kita tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada seperti itu. Dan ada ribuan alasan yang kalau kita mau bandingkan antara orang tidak beriman dengan orang beriman itu terlalu banyak perbedaannya. Dan bagaimana kalau kita mau fair, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita mau fair, kita harus mempertemukan antara level orang beriman secara ekonomi, secara jenjang sosial, pendidikan, dengan orang tidak beriman dengan level yang sama. Kenapa saya sebutkan ini? Ada sebagian orang-orang mengatakan begini, Ustadz, saya beriman, saya sudah bekerja, tapi ekonomi saya belum baik-baik. Itu tetangga saya kafir, tapi dia kaya raya. Di sini dia tidak fair dengan dirinya sendiri. Dia coba membarter antara diri dia sama orang kafir yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, mungkin mendapatkan warisan perusahaan dari orang tuanya. Coba dia pertemukan antara diri dia dengan orang kafir yang selevel dengan dia. Misalnya jenjang pendidikannya sama, kemudian ekonominya sama, maka pasti akan dia temukan perbedaan. Kurang lebih seperti itu ya. Saya pernah kedatangan Bapak Ibu sekalian seorang jemaah kami dari Lombok, jemaah waktu itu travel umroh. Pas pulang subhanallah beliau meninggal, tapi beliau pengusaha handphone di sana. Waktu restoran ini masih di Kalibata, belum pindah ke sini. Waktu itu masih di Kalibata City, saya ditemuin oleh beliau di sana. Dia datang dengan satu partner bisnisnya orang Chinese dari Mangga Dua waktu itu. Seperti biasa, seorang jemaah ketemu sama ustadznya bertanya banyak hal hukum tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang segala macam. Orang non muslim ini, seingat saya teman itu beragama Katolik. Dia dengar apa yang saya jelaskan secara agama. Harusnya begini, harusnya begitu kita jelaskan. Rupanya setelah selesai yang muslim ini dan ada lagi pertanyaan, yang orang Katolik ini bilang, Ustadz saya boleh bertanya enggak? Terus saya bilang boleh, tetapi saya akan jawab sesuai dengan gambaran agama Islam. Dia bilang enggak masalah Ustaz, karena apa yang dihadapi oleh teman saya tadi yang dia tanya sama saya hadapi. Dia juga punya permasalahan dalam rumah tangganya, dia juga permasalahan dalam mendidik anaknya, dia juga punya permasalahan di pekerjaannya. Jadi jangan berpikir orang tidak beriman itu enak-enak saja, enggak kok. Ya, keliru tuh. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul fahami kalau kita di posisi orang beriman ini sangat nyaman. Orang beriman itu dalam kondisi miskin dia tenang. Dalam kondisi kaya, dia tenang. Asal dia betul-betul beriman murni ya. Kalau dia sedang diuji dengan Allah, dengan kemiskinan, dia bersabar. Ya. Tidak ada ditemukan orang di muka bumi ini, komunitas yang paling gampang menerima keadaan seperti orang Islam. Kalau miskin, mereka hidup miskin. Mayoritas penduduk bumi sekarang yang miskin, banyak orang Islam. Tapi mereka jalan dengan kehidupannya di Somalia, sekarang di Sudan lagi ditindas, Palestina lagi dijajah. Bagaimana kekokohan mereka karena keimanannya. Bersabar bisa menerima, rumahnya hilang, keluarganya dibunuh. Mereka masih bisa bilang Alhamdulillah. Dan itu viral di mana-mana gitu. Ini gak akan terjadi bagi orang-orang non-muslim. Mereka mungkin ada masalah sedikit sudah bunuh diri. Ya. Larinya ke sana. Ya.
atau berbuat kriminal yang lainnya. Tapi kalau orang beriman tidak seperti itu. Ya, ini di antara perbandingan saja sebagai pembukaan materi kita supaya Bapak Ibu nanti faham, oh ternyata menjadi orang beriman itu manfaatnya besar ya. Kalau kita kaya asal dia beriman benar, kita pasti tahu, orang beriman yang kaya ini pasti tahu, oh ini kan rezeki dari Allah. Sedekah itu babnya besar, pahalanya besar, zakat itu wajib. Maka kita lihat orang-orang muslim yang betul-betul dengan imannya, dia akan sibuk bersedekah, membantu orang, membangun masjid dan segala macam. Jadi bermanfaat harta tersebut. Nggak akan dia gunakan pada hal yang sia-sia. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Sekarang kita masuk, setelah kita faham, ternyata memang menjadi orang beriman itu sebuah karunia yang besar. Ya. Dan terlalu banyak kisah orang-orang sebelum kita yang kafir seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Qarun, seperti di masa Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang hanya tinggal kenangan saja. Orang pernah kenal, oh itu namanya pernah ini. Sudah nggak ada lagi kejayaannya, nggak ada lagi kerajaannya, nggak ada lagi harta yang melimpahnya. Orang sudah tidak tahu di Mekah mana rumahnya Abu Jahal dan Abu Lahab dulu. Walaupun di masa itu kalau kita baca sejarahnya, rumah mereka paling besar di Mekah. Abu Lahab itu orangnya diberikan julukan Abu Lahab, Lahab itu karena mukanya bercahaya. Orangnya tampan sekali. Orangnya sangat tampan. Dan salah satu yang menyebab dia tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW karena dia anggap ponakannya itu saingannya. Dari sisi ketampanan, dari sisi kedudukan gitu ya. Awal-awal dia anggap biasa saja, tapi setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan dirinya jadi Nabi, ini Abu Lahab gak bisa. Karena itu dia tidak mau beriman. Hanya karena masalah-masalah seperti itu. Tapi semuanya apa yang berhubungan dengan dia sudah tidak ada lagi dikenang sekarang. Kecuali namanya buruk saja. Begitulah keadaan orang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal dan segala macam itu dikenang keindahan hidupnya. Mungkin masa lalunya dulu seperti Bilal tertindas, tapi setelah beriman justru mulia menjadi muadzin Nabi, menjadi mujahid, sebelum meninggal belum menjadi orang yang kaya raya. Banyak dinukil petua-petua beliau dan segala macam hal. Baik, sekarang kita masuk ke masalah apa yang kita dapatkan kalau kita beriman. Kita coba banyak mentadabburi ayat Al-Quran sekarang. Ya, saya berharap Bapak Ibu membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, kita akan lebih banyak melihat apa yang Allah janjikan buat kita kalau kita beriman. Dan harus diikuti dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, benar apa yang Allah janjikan. Allah tidak akan pernah ya, memungkiri janjinya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Janji yang pertama, kalau Bapak Ibu beriman dan komitmen dengan keimanannya, tentu iman ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus diikuti dengan amal saleh ya. Kalau kita mau tahu nilai keimanan seseorang itu benar, kita temukan antara muslimnya dia, imannya dia, dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan. Itu baru namanya orang yang beriman. Di masa Nabi Muhammad SAW ada orang-orang baru masuk Islam, lalu mereka bilang amanna, kami beriman. Maka Allah menurunkan firman-Nya, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada orang-orang itu, hai Muhammad, mereka baru masuk Islam, mereka belum beriman. Orang beriman itu dia sibuk menjalankan rukun Islam yang 5, amal solehnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua amal-amalan sunnahnya, dan diikuti, disempurnakan dengan ke-6 rukun iman. Nah, betul-betul dia yakin akan ada Allah, ada balasannya kalau dia berbuat kebaikan, dan ada ancaman hukuman kalau dia berbuat dosa, ada surga dan neraka. Ini baru dikatakan dia orang beriman. Nah, kita sedang bicara kelompok ini nih. Ya, kelompok ini, kelompok orang yang betul-betul beriman dan sibuk dengan ketaatan-ketaatan dengan imannya itu. Selalu menjaga sholatnya, selalu menjaga puasanya, selalu zikirnya, baca Qur'annya, majelis ilmu, semua dijaga. Nah, ini yang kita sedang bahas. Selama dia cuma beriman, tidak beramal saleh, tidak masuk dalam konten bahasan kita ini. Karena bahasan kita ini berhubungan dengan masalah apa yang didapat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama kita bisa lihat janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membahagiakan hidup orang-orang beriman. Allah akan ya, sejahterakan. Kalau bahasa kita itu sejahtera, lebih tepatnya terjawabnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang punya income tapi masih pas-pasan,
kita mengatakan orang itu berkecukupan. Tapi kalau ada orang punya pendapatan sudah di atas kebutuhan dia, sehingga berlebih-lebih, jadi setiap saat dia butuh hartanya selalu ada, itu biasa orang bilang sejahtera. Nah, Allah janjikan itu kalau kita beriman dan beramal soleh. Kesejahteraan, kebahagiaan diikuti dengan kesejahteraan, jadi selalu terpenuhi kebutuhannya. Bisa dilihat dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Sekali lagi An-Nahl, surah nomor 16 ayatnya 97. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan", saya bacakan ayatnya ya, An-Nahl 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah ini janjinya nih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Nah, berarti harus partner nih antara imannya sama amal solehnya, ya. Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Coba dilihat dulu kalau terjemahan di Al-Quran kita, kehidupan yang baik ya. Begitu terjemahannya ya. Ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya Bapak Ibu sekalian, hayatan thayyibah. Thayyibah itu akan disebutkan dan digunakan oleh orang Arab kalau sudah mencapai kepada kesempurnaan dalam satu bahasan tertentu. Misal contoh, makanan itu kalau sudah rasanya enak, penataannya juga bagus, porsinya pas, maka dibahasakan dalam bahasa Arab thayyib. Gitu ya. Thayyib. Dan thayyib ini di atas bahasa Arab yang lain. Kalau nikmat itu lezat, lazid misalnya. Bahasa Arab, tapi ini thayyib berbeda. Karena kalau cuma lezat saja, bisa saja penataannya berantakan tapi rasanya enak. Mungkin porsinya kurang, kita butuh lebih tapi sudah nggak ada. Nah, tapi kalau thayyib itu berarti memang dia sangat berkualitas dan pas porsinya, penataannya juga menarik. Di restoran seperti ini, apa yang dijual sebenarnya? Selain tes dan cita rasa, penataan. Ya. Penataannya ditata dengan rapi, ada garnisnya, ada sambelnya, ada segala macam. Penataan sebenarnya sama saja di rumah, tapi restoran punya penataan tersendiri. Nah seperti itulah. Makanya Allah menyuruh kita menikmati halalan thayyibah. Yang dibolehkan dan berkualitas. Di dalam Islam, boleh Bapak Ibu sekalian, bahkan bagian daripada syariat, kalau Allah berikan kita kelebihan harta, dan kita butuh ya, bahasanya butuh. Misalnya kita mau beli anggur. Anggur A, grade A-nya itu harga 200.000 per kilo. Grade B-nya harga 100.000 per kilo. Sebenarnya Bapak Ibu mampu membeli grade A. Beli grade A, gak masalah. Selama itu kebutuhan. Dan kalau kita niat untuk menikmati apa yang Allah halalkan, maka berpahala. Sudah dapat makanan yang berkualitas, kita juga dapat pahalanya. Yang penting jangan mubazir, berlebih-lebihan gitu ya. Di luar daripada kebutuhan misalnya. Tapi kalau selama kebutuhan, maka silahkan. Tidak masalah. Boleh enggak dalam Islam saya butuh beli mobil, kendaraan. Lalu saya karena punya kemampuan, saya beli mobil yang paling bagus. Boleh saja, enggak ada larangan. Nabi Muhammad SAW itu punya kuda terbaik. Punya beberapa ekor kuda, punya beberapa ekor unta. Kalau kita sekarang transportasi terbaik. Beliau punya beberapa rumah, beliau punya banyak pakaian-pakaian, beliau punya banyak berbagai macam pedang, perisai, beliau punya beberapa sandal, kalau kita sekarang juga dibahasakan sepatu, banyak sekali. Nabi SAW tidak pernah batasi itu, selama kebutuhan tidak masalah. Jadi boleh nggak orang pakai tas branded, orang pakai mobil bagus, orang pakai baju bagus, nah, itu bagian daripada agama. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas sifatnya pada hambanya. Tidak dilarang. Yang penting kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti keinginan tidak ada ujungnya. Pasti akan selalu kita tamak gitu ya. Tapi kalau kebutuhan silakan. Kita butuh makan, cari makan yang terbaik. Itu yang thayyib. Selain halal. Kita butuh minum yang terbaik. Kita butuh pakaian terbaik. Rumah terbaik. Transportasi terbaik. Semuanya terbaik. Penampilan terbaik. Tidak ada larangan dalam Islam. Selama tidak ada pelanggaran agama di situ, ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka Allah menjanjikan sekali lagi barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman.
Karena ada orang kafir tapi berbuat baik. Seperti dia silaturahim keluarga, dia sedekah, dia jenguk orang sakit. Bapak Ibu sudah tahu belum kalau ada orang kafir yang buat-buat seperti ini? Apa balasannya? Dikasih balasan nggak sama Allah? Dikasih, tapi di dunia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang kafir suka silaturahim keluarga, janjinya kan dalam hadits dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki. Dia dikasih tapi di dunia. Di akhirat dia nggak dapat. Kalau orang beriman, dapat dunia, dapat akhiratnya. Ya, makanya dalam hadits yang sahih disebutkan, kalau seseorang muslim itu akan meninggal dunia, orang mukmin meninggal dunia, maka akan terlihat ada keringat di keningnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan dosa-dosanya dengan itu. Sehingga dia meninggal sudah tidak ada dosanya. Kalau orang kafir, Allah mudahkan matinya agar semua kebaikannya habis. Nggak ada lagi. Di dunia sudah dihabisin semua. Dikasih semuanya. Jadi Allah tetap maha adil, tetap diberikan. Tapi hanya di dunia saja. Jadi di sini syaratnya adalah dia kalau mau mendapatkan manfaat ini di dunia dan di akhirat, dia harus beramal saleh dan dalam kondisi beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, sempurna, sejahtera. Ya. Kemudian dikatakan dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mungkin mereka hanya sholat, anggaplah umur kita contoh saja 80 tahun. Anggap 15 tahun sudah habis untuk masa sebelum balik. Dari 80 sisanya 65. Contohnya, dari 65 ini anggap kita tidur dalam sehari misalnya 8 jam, 6 sampai 8 jam. Kalau kita kali kurang lebih menghabiskan waktu 15 tahunan sampai 20 tahun tuh. Kalau akumulasi, karena kan kalau kita 8 jam per hari, satu hari ada berapa jam? 24. 8 ini kan sepertiganya. Kena 8 kali 3 kan 24. Artinya dari 80 tahun itu, kalau kita tidur 8 jam, sepertiganya habis buat tidur. Berarti dibagi 3, 80 itu kan. Kalau kita bagi 3, kurang lebih 27 tahun setengah. Hampir begitu ya, kita habisin buat tidur. Ditambah, atau kita bulatin jadi 30 tahun lah. Ada orang tidur malam, tidur siang, tidur di mobil, tidur di pesawat. Mungkin lebih dari 8 jam kalau diakumulasikan. Contoh seluruhnya. Maka anggap 30 tahun sudah habis. Berarti ditambah 15 tahun sebelum balik itu sudah habis 45 tahun. Belum kita bicara makan. Ya, ada orang makan satu hari berulang-ulang. Gitu kan. Dan kadang-kadang kalau makan lama mengambil waktu. Ada orang makan kena ngobrol segala macam bisa habis 1 jam. Misal contoh, anggaplah dia makan sehari 3 kali, 3 jam misalnya. Dikali akumulasi sekian. Itu bisa habis 5-6 tahun sampai 10 tahun. Ya, hanya untuk makan saja. Itu sudah kalau kurang lebih 55 tahun habis gitu ya. Belum kita bicara yang olahraga, belum kegiatan yang lain lah ya. Orang aktivitas kumpul-kumpul dan segala macam. Intinya dari 80 tahun itu hanya sekian tahun, sekecil saja yang kita gunakan ya untuk ibadah. Maka dengan amal-amal sedikit itu saja sudah cukup Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang tidak seimbang dengan itu. Ya. Bisa saja satu sholat itu pahalanya seperti satu gunung yang besar. Bisa saja sedekah yang kita, seperti contoh dengar keutamaan sholat jenazah kan. Siapa yang sholat di jenazah akan diberikan 1 qirot. Dan siapa yang mengantar jenazah kemudian dimakamkan dikasih 1 qirot. Sahabat tanya, ya Rasulullah apa itu 1 qirot? Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Tahu sholat jenazah gimana? 4 kali takbir. Gak ada ruku, gak ada sujud, gak ada tahiyat. Takbir saja, Allahu Akbar. Rakaat takbir pertama hanya baca Al-Fatihah tanpa istiftah, tanpa iftitah dan tanpa surah. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Rakaat kedua cuma baca salawat kepada Nabi. Salawat di tahiyat terakhir. Kemudian rakaat ketiga mendoakan mayit. Kemudian yang keempat salam. Hanya ini saja. Dikasih 1 gunung pahala. Itu kan gak berimbang antara balasan itu. Apa yang Nabi SAW bilang tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya. Diberi itu rakaatai fajr, 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya ini? Bapak Ibu saya mau tanya, kalau seandainya ada di antara kita di sini
Nggak usah bicara Jakarta Timur deh. Condet ini aja, satu condet punya dia semua. Kaya nggak kira-kira? Seluruh jalan ini ya. Ya. Di sini restoran Timur Tengah seperti ini sekarang. Dulu tuh saya masuk di condet ini kami baru yang nomor 2, nomor 1 ada satu rumah restoran Mukalla. Kemudian kami buka. Sekarang itu ada mungkin 14 restoran Arab di sini aja. Belum restoran yang lain, belum sekarang berapa banyak. Kalau dia punya semua daerah condet ini luar biasa kayaknya. Sekarang NJOP di sini rata-rata 10 sampai 13 juta kalau nggak salah per meter. Itu berapa banyak? Kalau dia punya Jakarta Timur, kira-kira kaya nggak? Kalau dia kuasai seluruh 5 wilayah Jakarta deh, di pusat, selatan, timur, barat, ya, utara, itu luar biasa. Gimana kalau dia kuasai Jawa Barat? Ini tidak mungkin terjadi ya, mustahil ada manusia seperti ini. Presiden pun paling berkuasa 5 tahun. Habis itu periode, kalaupun dia bisa paling 2 periode 10 tahun. Dia nggak punya semuanya. Bagaimana kalau ada orang punya semua pulau Jawa? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Gitu ya. Itu luar biasa kayaknya. Bagaimana kalau dia punya Indonesia? Bagaimana kalau dia kuasai benua Asia? Nah, itu tidak mungkin terjadi ya. Apalagi kalau kuasai seluruh muka bumi ini. Semua benua ini punya dia. Itu nggak mungkin terjadi. Mustahil udah. Gitu kan. Apa kata Nabi SAW? 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya hari kiamat nanti, Bapak Ibu pada saat dikasih pahalanya yang sholat cuma 2 menit, 3 menit itu, Bapak Ibu akan lihat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terlalu besar balasannya gitu loh. Tidak berimbang dengan apa yang kita kerjakan. Tidak berimbang sama sekali. Masalah sedekah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah yang kalian keluarkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan tumbuh besarkan seperti seseorang di antara kalian menumbuh besarkan anak kudanya atau anak untanya, sehingga nanti sedekah yang sedikit itu akan menjadi seperti gunung yang besar. Tidak ada amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kita buat satu dibalas satu, nggak ada. Berlipat-lipat ganda balasannya. Hanya dengan syarat dia beriman. Makanya di potongan ayat bagian terakhir ini kan dikatakan, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nanti kita kalau hari kiamat terima balasan ibadah-ibadah kita ini balasannya. Cuma buat itu saja segini. Misalnya kita kayak kaget, kayak nggak nyangka. Kok bisa begitu balasannya? Hanya senyum dengan muslim, hanya sedekah dengan potong roti, hanya ini dan itu tuh saja sudah cukup besar sekali pahalanya. Makanya Nabi SAW ingatkan semua orang-orang beriman dalam hadits beliau, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit mengerjakan sebuah amal saleh. Jangan dianggap kecil karena bisa saja besar sekali balasannya. Selama ada peluang kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih poin yang pertama tentang masalah kebahagiaan, kesejahteraan. Juga di sini masuk malahnya keberuntungan ya. Disebutkan dalam surah nomor 13 surah Ar-Ra'd ayat 29. Surah Ar-Ra'd nomor 13 ayatnya 29. Surah nomor 13 ayat 29 ya. Saya bacakan ayatnya. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ayat 29. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Apa maknanya? Mereka selama di dunia dijamin kebahagiaan buat mereka, ketentraman hidup, kesejahteraan, ya. Asal benar dengan imannya ya. Karena ada juga Bapak Ibu sekalian orang yang tertahan mendapatkan nikmat karena dosa yang dia buat. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya ada sebagian orang yang tertahan dari nikmat karena maksiat yang dia lakukan. Jadi saya bilang tadi kalau dia murni dengan keimanannya pasti benar semua janji Allah, nggak mungkin salah. Gitu ya. Di sini dikatakan mereka akan diberikan atau bagi mereka kebahagiaan dan juga tempat kembali yang baik, surga nanti. Ya, artinya di dunia sudah dapat, di akhirat juga akan diberikan yang terbaik. Di dalam ayat yang lain surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Yang bunyinya,
Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Jadi akhir ayatnya itu ya, muflihin. Kata Allah, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman, punya kesalahan dia kembali kepada Tuhan yaitu taubat, tapi ada imannya. Kita kan sedang bicara janji Allah untuk orang-orang yang beriman ya. Serta mengerjakan amal saleh. Tadi saya bilang nggak bisa berdiri sendiri, harus iman diikuti dengan sibuk dengan amal saleh. Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Salah satu makna tafsirnya adalah beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ya. Dalam kondisi mereka miskin tetap mendapatkan keberuntungan. Dalam kondisi mereka sedang sakit tetap dapat keberuntungan. Dalam kondisi mereka sedang kaya dan sehat juga dapat keberuntungan. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka beriman. Tetap akan mendapatkan keberuntungan dalam semua keadaannya. Dia sedang ada ujian, sabarnya mendatangkan pahala dan keberuntungan. Lagi ada nikmat dia bersyukur, dia juga mendapatkan keberuntungan. Nah seperti itulah. Ini janji-janji Allah yang luar biasa untuk mereka. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun Bapak Ibu tidak istighfar kepada Allah, tetapi amal soleh kita bisa memaafkan, bisa menjadi penyebab dihapus dosa-dosa kita. Asal Bapak Ibu betul-betul tekun mengerjakan dan ikhlas karena Allah. Dalilnya adalah surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9. Surah nomor 5 ayat 9. Bunyinya Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 9 ini, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun 'azim. Allah benar-benar menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya. Apa dijanjikan? Bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijanjikan itu. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya buat dosa? Kata Nabi SAW, ikuti dengan amal saleh. Karena amal saleh bisa memaafkan kesalahan-kesalahan. Di sini maknanya bukan orang buat dosa semaunya baru nanti dia amal saleh, bukan begitu. Maksudnya kalau kita pernah buat dosa, maka berhentikan itu dosanya, karena itu pelanggaran. Bisa tadi saya bilang, saya singgung sebelumnya, bisa mengurangi nikmat yang Allah berikan, ya bisa Allah tahan sebagai nikmat karena dosa. Tapi kalau kita pernah buat dosa, maka sekarang ganti dengan amal soleh. Nah pergantian transisi ini itu akan membuat dosa-dosa yang lalu kita juga bisa dibersihkan. Ya, seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Plus lagi, amal-amal soleh yang dia kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Asal dia betul-betul bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan surah nomor 11 ayat 11. Ya. Ini mudah ya, dihafal 11 ayat 11 gitu ya. Surah nomor 11. Allah mengatakan di akhir ayat, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana yang menimpa mereka, dan tidak mungkin kecuali orang beriman yang bersabar. Mereka saja yang bisa bersabar karena keimanannya dan mengerjakan amal saleh. Maka mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian surah Al-Ankabut, kita masih di poin kedua ya. Al-Ankabut ayat 7, Al-Ankabut ini surah nomor 29 dalam Al-Quran. Ayat 7. Al-Ankabut ayat 7 ini berbunyi, walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sama ini syaratnya, beriman dan sibuk dengan amal saleh. Benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, karena mereka amal soleh, dosanya akan dimaafkan. Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan lebih baik, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi maksudnya dia buat sedikit tapi balasannya besar, gitu ya. Pernah ada satu orang, Bapak Ibu sekalian, orang ini baru saja syahadat, masuk Islam, lalu ikut berperang dan terbunuh mati syahid. Maka kata Nabi SAW, orang ini berbuat sedikit, balasannya melimpah. Baru syahadat, ikut jihad, belum sempat sholat, mati terbunuh. Maka kata Nabi SAW, orang ini berbuat sedikit, tapi pahalanya melimpah.
Begitu luar biasanya Allah SWT balas itu ya. Yang ketiga, Allah akan selalu memberikan panduan dalam hidupnya. Jadi kalau kayak dia butuh petunjuk ya dalam hidupnya, muncul ide-idenya gitu. Ide untuk ini, ide untuk itu. Allah berikan petunjuk. Munculnya ide-ide positif untuk dia keluar dari jalan, menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Atau mungkin pada hal-hal yang kecil pun. Misalnya Bapak Ibu lagi mau rekreasi keluarga. Allah bisa datangkan bagi orang beriman dan beramal saleh itu ide-ide yang tidak terfikir sebelumnya. Oh kita lebih baik ke sini yuk. Oh kita lebih baik begini. Atau juga petunjuk dalam arti kata bisa melakukan perbuatan yang sebenarnya sederhana, pahalanya besar, tapi tidak semua orang terfikir mengerjakannya. Tiba-tiba dia berpikir untuk membantu satu orang, misalnya orang itu ternyata sangat membutuhkan dan pahalanya lebih besar. Mungkin ada keluarga yang lain tahu juga, tapi mereka tidak terdorong hatinya untuk melakukan itu. Muncul ide-ide seperti itu. Ya. Muncul mungkin ide di saat kita sedang ada masalah berat, lalu Allah kasih kita panduan, petunjuk sehingga kita bisa berpikir, oh ini jalan keluarnya. Atau coba saya konsultasi sama orang itu dan ini. Kita dapat idenya. Itu namanya hidayah, petunjuk. Itu Allah janjikan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah nomor 10 ayat 9. Ayat ini berbunyi tentunya, saya ulangi lagi, surah Yunus surah nomor 10 ayat 9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ingat selalu syaratnya itu ya. Gak cukup beriman, harus ikut amal saleh. Gak cukup juga amal saleh kalau tidak beriman. Tadi saya bilang kalau orang kafir hanya dibalas di dunia. Gak ada manfaatnya gitu ya. Maka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Nah ini petunjuk yang kita tadi singgung. Muncul ide segala macam hal yang tidak terfikir oleh orang selain kita gitu. Baik dalam mengerjakan kebaikan, atau meninggalkan kesalahan, atau justru keluar dari sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah mengatakan maka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Allah langsung ilhamkan kepada mereka karena apa di situ? Ini enggak lihat terjemahnya nih. Keimanannya ya, kan gitu. Perhatikan Allah bilang gitu terjemahannya ya. Saya ulangi, sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Di dunia mereka dapat petunjuk, dapat jalan keluar dari berbagai macam hal, punya ide-ide yang bagus. Di akhirat diberikan surga yang abadi. Lalu kita mau apa lagi? Di dunia sudah bahagia, dapat panduan hidup, dapat ide-ide untuk dapat jalan keluar dari permasalahan kita. Dan di akhirat dibalas lagi dengan surga yang abadi. Ini luar biasa ya. Jadi tidak semua orang punya ide. Makanya kadang-kadang ada orang mentok, dia nggak tahu. Apalagi orang non muslim, orang kafir itu mereka tidak punya ide umumnya ya. Akhirnya mentok-mentoknya melakukan kesalahan-kesalahan ya. Terulang lagi kesalahan yang sama atau bunuh diri. Kisah tentang bunuh diri bagi orang non muslim ini luar biasa. Saya kemarin pulang diundang dakwah di Jepang. Salah satu yang kita diskusikan sama orang-orang Indonesia tapi yang tinggal di sana gitu. Mereka cerita ada satu hutan di situ di kota yang kami datang itu, hutan untuk bunuh diri. Ya. Jadi mereka datang ke sana untuk bunuh diri. Setiap tahun perhitungan atau bulan gitu, itu hitungan orang bunuh diri itu banyak sekali. Yang loncat dari jembatan, yang orang loncat dari apartemennya, itu banyak sekali karena mereka stres. Stresnya apa? Hanya karena masalah pekerjaan. Stresnya mungkin karena apalah putus cintanya atau apa gitu. Yang bagi orang beriman ini masalah kecil bagi dia. Bukan masalah besar kalau dengan keimanannya, itu masalah kecil semuanya. Kalau seseorang itu belum mendapatkan pekerjaan satu tempat, kalau orang beriman, dia tahu itu belum rezekinya. Selesai, dia tinggal pindah ke tempat lain. Dia tinggal ikhtiar yang lain. Ada seorang anak muda pernah datang kepada saya, seorang pengusaha muda di Surabaya, habis tablik akbar itu di Masjid Al-Irsyad beberapa belas tahun yang lalu. Dia bilang begini, Ustaz, bagaimana caranya saya memahami keadilan Allah? Pada saat saya sama teman-teman saya ini, semuanya pembisnis muda, mau masuk ke satu proyek, dan saya lihat sendiri di depan mata saya lebih baik ibadah daripada mereka.
Saya sholatnya lebih baik, saya ibadah umumnya lebih baik dari teman-teman saya. Tapi waktu proyek itu didapatkan, teman-teman saya semua dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami itu? Supaya saya tenang. Maka saya jawab sederhana, saya mengatakan belum rezeki Anda. Kalau belum rezeki kita Bapak Ibu sekalian, biar kita kejar dengan apapun tidak dapat. Kalau rezeki kita, kita duduk di rumah datang. Pernah nggak kita lagi duduk di rumah tiba-tiba ada yang kirimin makanan? Pernah nggak kita lagi makan di restoran tiba-tiba ketemu teman, ternyata kita ke kasir sudah dibayar? Berapa banyak pakaian pemberian orang, makanan pemberian orang, apa saja macam-macam pemberian orang, banyak sekali. Maka kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengasihi mereka. Makna ini mengasihi berarti Allah selalu berikan perhatian khusus. Allah kasihan, Allah sayang mereka, ya. Allah kasihi mereka. Baik dalam kondisi mereka sedang besar nikmat, lagi banyak nikmat. Kasih sayang Allah pada orang yang sedang ada nikmat itu adalah Allah jaga dia. Supaya jangan sampai uangnya dipakai haram, kemaluannya dipakai haram, dan itu Allah jaga. Kalau dia sedang ada ujian, Allah jaga juga dia, jangan sampai dia bunuh diri, jangan sampai dia pakai jasa dukun, apalah segala macam yang haram. Itu Allah jaga, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah nomor 19 ayat 96. Bunyinya surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ini maknanya luas. Bisa Allah memang yang mengasihi mereka, dan itu sudah pasti Allah akan mengasihi karena sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa juga orang-orang beriman itu hatinya lunak, suka mengasihi orang. Makin kuat imannya, maka makin suka membantu orang. Bahkan kita tahu dalam Islam ada orang muslim atau orang mukmin yang mendahulukan kebutuhan orang lain dari dirinya sendiri. Pernah dengar kisah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Ansar, pribumi asli Madinah, waktu kedatangan muhajirin dari Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan harta mereka walaupun mereka butuh. Mereka berikan rumahnya, mereka berikan segala macam hal. Kisah masyhur Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah. Nabi persaudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad ini orang terkayanya Madinah. Setengah kebun kurma Madinah punya dia. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah atau di Timur Tengah, kalau mau dilihat orang itu kaya atau tidak, lihat dia punya kebun kurma atau tidak. Kebun kurma itu dianggap harta yang paling mahal karena buahnya berbuah panennya banyak dan dia umurnya panjang. Pohon kurma, pohon kelapa, pohon zaitun ini pohon-pohon yang umurnya panjang, ya. Dan ini jadi tolok ukur kekayaan seseorang. Apa kata Sa'ad? Waktu Nabi SAW bilang, hai Sa'ad, kamu sekarang bersahabat khusus, saya saudarakan engkau dengan Abdurrahman bin Auf. Di saat itu, tanpa nunggu, ini baru ketemu hari itu. Baru kenal hari itu. Tapi karena keimanannya, apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya, yang mana kamu suka, saya ceraikan, setelah iddah kau boleh nikahi. Ini, kalau di alam kami, laki-laki ini, bukan hal yang ringan ini. Istri yang sudah bersama-sama selama ini, sudah ada biologi, sudah segala, terus tiba-tiba mau diceraikan, mau dikasih orang lain, itu kan nggak semudah itu. Ini nggak mungkin orang bisa lakukan. Tapi dia serius, dia mengatakan, lihat, dia bukan bilang, ini istri saya 2, yang satunya udah lebih tua. Nanti kalau lihat yang tua, nikahi saja. Enggak, pilih salah satunya, dia bilang. Ya, kalau baca kisah Sa'ad, dia bilang pilih salah satunya, mau muda mau tua, yang mana kau suka, saya ceraikan, setelah itu kau boleh nikahi. Tidak sampai di situ aja. Dia bilang, dan saya orang Madinah yang paling banyak memiliki kebun kurma. Ini kebun kurma Madinah yang paling banyak punya saya. Setengah kota Madinah punya saya. Saya bagi 2 dengan kamu. Jadi kalau kita tidak usah jauh-jauh ya punya kebun kurma. Bapak Ibu punya uang rekening 1 miliar. Baru kenal hari ini ada orang datang dari Surabaya. Misalnya, saya orang muslim, saya susah. Oke, ini 500 juta buat kamu. Mau nggak? Jangankan 500 juta, mau kasih 50 ribu aja, saya nggak kenal nih siapa kayak.
Tapi luar biasa, Allah tanamkan di dalam hati orang-orang beriman yang beriman itu kasih sayangnya tinggi sekali. Apa yang terjadi? Abdurrahman juga ini level imannya luar biasa. Apa yang dia bilang? Semoga Allah berkahi di keluargamu. Apa maknanya? Jangan kau ceraikan istrimu. Saya nggak butuh itu. Dan semoga Allah berkahi juga hartamu. Jangan kau kasih saya kebunmu itu. Bayangkan ditawarkan setengah harta. Dia tolak semua. Semuanya ditolak. Semoga Allah berkahi di keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja untuk saya di mana pasar. Lalu Abdurrahman ke pasar. Dia bisnis lalu menjadi orang kayanya muslimin. Tapi lihat bagaimana bentuk kasih sayang orang beriman itu muncul. Dia udah nggak peduli lagi. Makanya dalam surah Al-Hasyr Allah memuji orang-orang penduduk Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka betul-betul mengorbankan diri mereka walaupun mereka butuh itu. Walaupun mereka membutuhkan tapi mereka mendahulukan saudara-saudaranya yang datang. Ini nggak mungkin kecuali orang itu beriman. Ya, ini bentuk kasih sayang yang luar biasa gitu. Itu tentu Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Hasyr tentang kisah mereka ya. Saya coba pastikan dulu tentang orang-orang di surah nomor 59 Al-Hasyr namanya ya. Iya, tentang orang-orang Ansar bagaimana mereka ya. Lihat ayat 9-nya. Surah nomor 59 ayat 9. Coba lihat bagaimana Allah memuji mereka. Ini kasih sayang orang-orang yang beriman dalam hatinya bagaimana dia berkasih sayang dengan saudaranya muslim yang lain. Saya bacakan ayatnya ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah ya, dan telah beriman dalam kurungnya orang-orang Ansar, ada nggak situ? Ya, nah ini Allah puji mereka. Ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, para muhajirin. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, para muhajirin. Pendatang ini. Pribumi suka dengan pendatang, ini jarang terjadi. Kecuali karena keimanan, itu lain. Apalagi yang terjadi dikatakan oleh Allah, dan mereka orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para muhajirin. Begitu beri, mereka tidak mau berhitungan, kasih semua apa yang diminta. Dan dikatakan oleh Allah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Ya. Sampai dikatakan sini sekalipun mereka dalam kesusahan. Jadi orang-orang Ansar itu ada disebutkan dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, waktu ada muhajir datang ke rumahnya, dia tanya istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, enggak ada lagi kecuali makanan bayi kita. Dia bilang, buatkan buat tamu, kemudian kita padamkan lampu supaya tamu kita tahu kita sudah tidur. Padahal mereka malam itu belum makan. Itu juga makanan untuk bayinya. Maka dihidangkan buat tamu, tamunya makan kenyang tidur. Mereka malam itu kelaparan semuanya. Hanya untuk mendahulukan muhajir. Kasih sayangnya luar biasa gitu. Ini dikatakan. Dan mereka mengutamakan terhadap apa-apa yang diberikan. Mereka mengutamakan orang-orang muhajir atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, orang-orang beriman ini sudah tidak lagi perhitungan pelit terhadap saudaranya muslim yang lain, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena Allah akan balas langsung. Ya. Jadi makna ayat tadi di dalam surah Maryam ayat 96 yang dimaksud dengan wud terakhir itu ya. Allah menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, itu bisa masuk dalam makna Allah akan mengasihi mereka dan Allah tanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka dan juga mereka berkasih sayang kepada sesama orang-orang muslim. Sebagian ulama tafsir mengatakan ada juga tambahan yang ketiga, yaitu orang-orang beriman kalau tulus dengan keimanannya akan dicintai dan disukai oleh orang-orang. Allah akan tanamkan rasa suka orang lain pada mereka. Orang akan merindukannya, orang akan senang kalau ketemu, orang akan bahagia kalau membantunya dan segala macam hal. Itu Allah akan tanamkan di dalam hati-hati orang-orang beriman gitu ya. Nah ini makna daripada Allah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang.
Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi, ya. Baik di dunia maupun di akhirat sebenarnya, ya. Tapi ayat ini walaupun lebih fokus ke masalah di akhirat di surga nanti, tapi makna derajat di sini juga bisa didapatkan di dunia. Allah akan tinggikan derajat mereka, Allah akan harumkan nama mereka. Disebutkan dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. Surah nomor 20 ayat 75. Saya bacakan ayatnya, Thaha surah nomor 20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh. Selalu berhubungan itu, ya, beriman, amal saleh, beriman, amal saleh. Maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau derajat-derajat yang tinggi. Di sini bisa, walaupun saya bilang ayat ini lebih fokus kepada derajat yang tinggi di akhirat, karena mereka beriman dan beramal saleh lalu wafat dalam keadaan itu, Allah kasih derajat yang tinggi di surga. Tapi bisa mengandung makna, mereka juga akan diberikan derajat yang tinggi di dunia sebelum akhirat. Ya. Makanya kita lihat contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak hidup mereka, itu semuanya bahagia. Kalau bukan karena Islam, siapa yang akan kenal Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Gak ada yang kenal. Mereka penduduk di Mekah, terkucil dulu di Mekah, kota kecil. Tapi Islamlah yang membuat mereka dikenal. Islam yang membuat mereka menjadi raja-raja pengganti Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Islam, apakah Bilal masih bisa termuliakan? Gak bakal bisa. Ya. Bilal, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini orang-orang yang direndahkan di Mekah. Tapi setelah bebas, ya, dari keterbudakan, Bilal dibeli oleh Abu Bakar, bergabung bersama muslimin. Bahkan dia bersama dengan, kalau Abu Bakar ini di masa jahiliyah dianggap majikannya. Nah, dia tebus, masa itu ada pasar perbudakan, ya. Dia tebus. Tapi Abu Bakar tidak pernah merasa sebagai majikan. Dibebaskan karena Allah. Maka tentu saja semua amal soleh Bilal dipanen oleh Abu Bakar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW juga, siapa yang bebasin seorang budak muslim, maka seluruh anggota tubuh budak itu akan menjadi pembebas untuknya dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan sampai kemaluan dengan kemaluan. Nah, seperti itulah. Nah, ini semua menandakan memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan, dihilangkan rasa takut dan kekhawatiran dalam hidupnya. Allah akan berikan mereka keamanan, Allah akan lindungi mereka, Allah akan berikan keamanan. Walaupun ada orang yang berusaha mengganggu mereka, menyakiti mereka, itu Allah akan selamatkan. Ada efek tapi tidak besar, seperti orang ghibah, orang fitnah, orang mau menjerumuskan untuk mencelakakan dia, semua itu kecil. Ada efek tapi kecil. Dibandingkan kalau tidak beriman mungkin bisa langsung menimpa dia, gitu kan? Bahkan pertolongan Allah seringkali datang walaupun dia tidak sangka-sangka. Disebutkan dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Surah nomor 20 ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma." Surah Thaha ayat 112, surah nomor 20. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh dan ia dalam keadaan beriman. Nah, selalu ingat itu, ya. Karena ada orang beriman amalnya sedikit, nggak masuk dalam bahasan kita. Atau dia beramal tapi tidak beriman, nggak masuk dalam bahasan kita. Ibu dan bapak kalau mau dapat ini semua yang dijanjikan harus betul-betul sempurna. Iman, sudah beriman dan sibuk dengan amal saleh. Bahasa saya biasa sederhana itu, bapak ibu kalau mau hijrah jadi orang baik jangan setengah-setengah. Udah langsung aja maksimal. Menjadi wanita soleha maksimal, menjadi laki-laki soleh maksimal. Nggak usah setengah-setengah, jangan dicicil-cicil. Ya, supaya betul-betul dapat ini apa yang dijanjikan. Karena kalau masih dicicil-cicil, misalnya masih ada dosa yang dibuat, khawatirnya dosa itu menjadi penghalang sempurnanya nikmat yang dia dapatkan. Mirip dengan orang kerja, jadi pegawai di perusahaan, supaya mudah difahami, ya. Coba bandingkan kedudukan antara pegawai staf yang berprestasi dan sibuk setiap hari kerja maksimal. Bagaimana pimpinan perusahaan akan suka dengan dia? Omset perusahaan tercapai, selalu rapi dalam berpakaian, baik sama teman-temannya. Ini pasti akan punya kedudukan nih, gak mungkin tidak. Tapi kalau ada orang
Dia prestasi ya di kerjanya, tapi ugal-ugalan, masih suka ganggu temannya, kadang-kadang masih telat datang. Dia masih campur baurkan antara prestasinya sama juga kejahatannya, kekurangan nih. Ini tidak mungkin dapat jabatan. Seperti itulah orang yang beramal soleh tapi ya juga masih buat-buat dosa, masih campur-campur. Atau ada orang yang ketiga ini buruk sekali, masuk kerja tapi ugal-ugalan. Ini orang-orang kafir, pembangkang. Ini sudah tidak ada gunanya, tinggal tunggu waktu saja dipecat, gitu kan. Nah, seperti itu cara memahaminya. Jadi Allah pastikan di sini, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Gak ada orang bisa zalimi dia. Mungkin Bapak Ibu bilang, Ustaz, tapi saya sudah coba beriman, saya beramal soleh, tapi pernah saya diuji, ada orang serang saya, ada orang gini. Nabi SAW juga hadapi itu. Kami menghadapi itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kita akan diberikan oleh Allah perangkat-perangkat yang bisa menolong kita. Ada orang yang datang tolong kita. Ada pemikiran, ide yang muncul, kita bisa menangkan diri kita. Kita diberikan, tidak ada kekhawatiran. Tidak akan ada kezaliman terhadap dia. Dikatakan, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan tidak pula ada pengurangan haknya. Ujung-ujungnya akan kembali kepada dia. Dia akan dimenangkan nanti. Ini poin penting sekali ya, di mana Allah SWT menjamin itu. Yang ketujuh, Allah berikan rezeki yang luas. Ya, Allah berikan rezeki yang luas. Ini dijanjikan dengan janji yang sangat jelas. Kalau orang tanya mau nggak punya rezeki, pasti orang semuanya mau. Nah sederhana, coba beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah benar. Disebutkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22. Dalam Al-Quran ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50. Ini saya masih baru mengambil dari ayat Al-Quran dan rata-rata satu poin satu ayat ya. Ini kalau kita mau korek setiap poinnya ayat-ayat banyak sekali. Kalau kita mau mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Tapi ini sudah mewakili. Ya. Rezeki yang luas ini disebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50. Bunyinya, "Falladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan, tadi sudah dihubungkan dengan hadis ayat sebelumnya, diampuni dosa-dosanya dan juga rezeki yang mulia. Salah satu maknanya halal, banyak, melimpah, gitu ya. Tidak pernah berhenti. Semua ini bagian daripada hal tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti rezekinya akan luas, dan rezeki ini definisinya Bapak Ibu sekalian bukan duit saja ya. Semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Kesehatan, kesempatan, ya semua itu, pasangan hidup, anak-anak, ABC, semuanya ini adalah rezeki. Ya, jadi jangan difahami rezeki itu hanya uang saja. Uang itu salah satunya. Berapa banyak orang yang kaya punya uang tapi nggak punya kebahagiaan, penyakitnya macam-macam ya. Terus kemudian ditipu orang, kemudian segala macam lah, banyak hal-hal yang menghalangi dia untuk menikmati rezekinya itu. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali janji. Ini yang kedelapan. Allah akan berikan mereka kedudukan di muka bumi. Allah juga ya, akan mengokohkan agama mereka. Allah juga akan menghilangkan rasa takut mereka. Jadi tiga hal ini dijanjikan dalam satu ayat. Walaupun di judulnya kita menyebutkan bahwasanya Allah akan berikan mereka kedudukan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Surah nomor 24 ayat 55. Bunyinya begini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah berjanji, janjinya Allah benar. Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh. Ingat, connect ini ya. Iman, amal saleh. Iman, amal, enggak bisa berdiri sendiri.
Saya ulangi lagi, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa D-nya besar kata ganti Allah, bahwasanya Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Pasti mereka punya kedudukan, dikasih kedudukan jabatan di muka bumi, sebagaimana Dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua Allah bilang, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Maksudnya agamanya tidak akan terganggu. Agamanya akan mulia, agama Islam ini. Yang ketiga, Allah janjikan, dan juga Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Tadinya mereka punya kekhawatiran, nanti bagaimana kalau bangkrut usaha, nanti kalau sakit, nanti kalau ini dan segala macam, itu hilang semua. Allah hilangkan asal mereka beriman dan beramal saleh. Syaratnya kata Allah, mereka tetap menyembahku, konsisten menjaganya, iman dan amal salehnya, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Tidak ada kesyirikan. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, ya, janji itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Mereka orang-orang yang bodoh, orang yang susah hidupnya dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 ya. Yang ke-9. Allah akan selamatkan mereka dari segala macam kerugian. Kerugian dunia dan kerugian akhirat. Allah akan selamatkan mereka dari segala macam kerugian. Kita sudah tahu sama-sama surah Al-Asr dalilnya ya. Al-Asr semua orang hafal. Ini yang paling hobi orang baca dalam sholat karena pendek. Ya. 3 ayat ini Allah mengatakan wal asr, demi waktu kalian yang kalian lalui di dunia, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi, menyesal gitu ya, di dunia dan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini pasti akan aman. Di dunia mereka akan aman, selamat. Di akhirat mereka akan selamat. Ya. Watawassaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Watawassaw bis sabr, saling mewasiatkan untuk bersabar dalam berpegang teguh pada kebenaran ini. Kemudian yang ke-10, Allah pastikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini adalah generasi terbaik manusia. Orang yang paling layak jadi pasangan hidup, yang paling layak jadi partner bisnis, paling layak jadi tetangga, jadi sahabat, harus syaratnya orang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan dalam surah Bayyinah, Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. Surah nomor 98 ayat 7. Bunyinya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik makhluk, orang yang paling pantas untuk dimuliakan, dihormati dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, Allah memerintahkan kita untuk memilih orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, agar menikah dengan kita atau kita nikahkan dia dengan anak-anak kita, saudara kita gitu ya. Karena memang mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan agar mendahulukan keimanan dan amal saleh mereka daripada harta dunia. Karena harta dunia dalam ayat yang akan kita bacakan nanti Allah jamin akan dikasih. Kita bisa lihat dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. Surah nomor 24 ayat 32. Bunyinya, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, ya, di situ ada kata-kata dan soleh ya. Dan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Selama orang itu beriman dan beramal saleh, walaupun ekonominya biasa, pastikan Allah akan bukakan pintu rezekinya. Dan Allah bilang wa ankihu, menikah dengan mereka,
nikahkan mereka, itu semua masuk dalam maknanya, ya. Jadi yang paling layak jadi pasangan hidup, yang paling layak jadi anak mantu, ya. Ini semua yang layak jadi mertua dan seterusnya lah. Semua ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita dahulukan itu, maka Allah bilang, kalau mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka. Allah janji itu, Allah akan mampukan. Itu Allah yang berfirman. Dan Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, rezeki dari Allah. Ya. Dan Allah itu maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, lagi maha mengetahui. Kemudian yang ke-12, Allah akan memberikan balasan pahala yang tidak terputus-putus. Ya, maksudnya di sini dia berbuat amal sekarang, biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan orang beriman dan beramal soleh itu, dia sadar atau tidak sadar, dia sengaja atau tidak sengaja, Allah jadikan amal solehnya itu juga nanti akan dicontohi oleh orang lain. Berapa banyak orang soleh itu, ya, tanpa dia programin, tapi karena pertemuan dia dengan seseorang, salaman, akhlak yang baik, orang lain dapat hidayah masuk Islam. Orang lain jadi tertarik, akhirnya mau bertanya masalah agama dengan dia, akhirnya taubat. Banyak sekali efek-efeknya, gitu ya. Banyak efek-efeknya. Berapa banyak orang yang buat maksiat, begitu lihat orang soleh langsung diberhentikan maksiatnya, karena dianggap ini orang soleh yang lewat. Itu efeknya luar biasa, gitu ya. Allah memberikan mereka pahala dari amal mereka dan bahkan dari orang-orang yang melihat mereka. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini, tapi diantaranya surah Fussilat ayat 8. Ya. Surah Fussilat ayat 8, Fussilat ini surah nomor 41 ya, ayat 8. Allah berfirman, jadi semua ada yang kata-kata ghairu mamnun itu maksudnya itu yang dimaksud ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Terus-menerus bisa berjalan. Tahu enggak apa rahasianya kenapa sampai sekarang ada saja kisah orang-orang saleh yang sampai kepada kita. Kita kisah para sahabat, kisah para tabi'in ya. Kenapa sampai kepada kita? Allah mau sampai kepada kita sehingga kita, oh ternyata kita harus buat amal saleh seperti si fulan ya. Kita harus taubat seperti si fulan ya. Jadi walaupun mereka sudah meninggal, tetap dapat pahala. Atau mungkin ada orang yang sudah meninggal, lalu Allah SWT ingin berikan pahala dia dari orang-orang yang jahat. Sebagai contoh misalnya, pernah di masa Abu Bakar sama Umar sudah meninggal radhiyallahu anhuma, lalu ada orang-orang yang caci maki Abu Bakar sama Umar. Yang sekarang bibit-bibitnya munculnya pemahaman Syiah. Mereka caci maki Abu Bakar, Umar segala macam. Abu Bakar sama Umar siapa? Ini mertua Nabi, orang soleh, para sahabat memuliakan. Ayat Al-Quran banyak turun juga karena mereka gitu ya. Sampai kalau tidak salah Umar bin Khattab itu ada karena beliau, kurang lebih ada 13 ayat Al-Quran itu turun karena Umar. Jadi banyak sekali gitu ya. Maka mereka dicaci maki setelah meninggal. Lalu ada yang tanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapat anda dengan cacian orang-orang terhadap Abu Bakar sama Umar? Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala mereka dari cacian orang-orang itu. Karena tidak ada juga efeknya kepada mereka. Mereka sudah meninggal. Nah seperti itulah. Itu salah satu makna daripada pahala mereka tidak pernah terputus-putus. Mirip dengan ini disebutkan juga dalam surah Al-Insyiqaq ayat 25. Al-Insyiqaq itu surah nomor 84 ayat 25. Di situ ada potongan akhir ayatnya, potongan akhir ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kemudian surah At-Tin, At-Tin juga mirip dengan ini, surah At-Tin ayat 6 ya. Surah nomor 95 At-Tin. Surah At-Tin ayat 6 Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus-putus. Mungkin yang terakhir ini, kita melihat waktu ya, sudah jam 2 lewat 19 menit. Ini yang keberapa? Ke-13. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, jaminan masuk surga.
Ini sudah target terakhir maksimal yang kita, karena kita hidup ini sebenarnya dan beramal soleh untuk masuk ke dalam surga. Nah Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Mu'min, surah nomor 40, nama lainnya surah Ghafir, ya. Ayat 40, surah 40 ayat 40. Allah bilang, Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, kriminal, dosa, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya. Maha kasih sayangnya Allah itu, kita kalau buat dosa misalnya angkanya 1, kita dikasih 1 saja dosa. Tapi kalau kita buat pahala amal saleh, itu 1 dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah bilang barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan. Cuma sebatas ukuran itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki dalamnya tanpa hisab, tanpa ada hitungan lagi. Boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya, apa saja sepuasnya, hanya dengan beberapa tahun amal soleh di dunia. Gak ada nilainya dibandingkan dengan surga yang abadi. Makanya kata Nabi SAW, dan ingat ya, saya pernah sampaikan di beberapa pengajian, mungkin di sini pernah ada yang dengar kami sampaikan, kita kalau 1 kali masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita akan menjadi pemilik abadi. Sekali kita miliki istana itu, tidak akan pernah diwarisi ke orang lain, kita tidak akan pernah mati, tidak pernah ada kerugian, tidak pernah rusak, tidak pernah apa-apa. Abadi selama itu makna khalidina fiha. Surga selalu Allah bilang khalidina fiha, khalid itu kekal selamanya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. Surah nomor 65 ayat 11. Bunyinya, Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin yukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dan mengutus seorang rasul, Allah mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah, ya, yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia Allah mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Ayat Al-Quran ini turun, penyampaian Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita agar mengeluarkan kita dari kegelapan, tidak tahu siapa pencipta, tidak tahu apa keinginannya, tidak tahu apa balasan orang yang taat, tidak tahu apa ancaman orang yang berdosa. Kita jadi tahu, punya cahaya petunjuk. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu apa Allah bilang? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kepemilikan abadi, makan selamanya, minum selamanya, istana itu milik dia selamanya, pakaian milik dia selamanya, semua dayang-dayang, pelayan, semua milik dia selamanya. Orang masuk surga umurnya itu 33 tahun, gak akan lebih sehari, gak kurang sehari. Di surga tidak ada lagi malam, gak ada siang terik. Sampai ditanya kepada sahabat Ibnu Abbas, bagaimana nanti penerangan di surga? Kata beliau, bukankah engkau melihat matahari di awal terbit sebelum menyengat? Begitulah selamanya. Gak ada lagi, orang tidak ada waktu tidur. Orang tidur kan itu butuh istirahat. Di surga tidak butuh istirahat. Dinikmatin semuanya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, nanti ahli surga itu duduk di satu sisi, satu sudut istanahnya, dia akan duduk 70 tahun tidak pindah. Karena dia menikmati. Dia pindah ke sudut yang lain hanya untuk menikmati, bukan karena bosan. Saking indahnya. Satu sisi, dia lihat itu 70 tahun baru dia pindahkan pandangannya ke yang lain. Karena kekal, tidak ada lagi hitungan waktu. Gak ada sakit, kata Nabi SAW, sampai masuk surga. Tidak habis masa mudanya, tidak rusak bajunya, ya, dan tidak akan pernah lagi sakit, beringus dan buang air, dan tidak akan lagi buang air besar dan buang air kecil. Di surga tidak ada WC lagi. Gak ada semua itu beda, hidupan yang beda sekali. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana makanan dan minumannya? Kata Nabi SAW, mereka makan dan minum kalau tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat, yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Gak ada lagi keluar angin, keluar tinja, air, gak ada ini.
Semuanya tidak ada, sudah berbeda sekali kehidupan orang. Maka jadi maksud dia kekal dalam kenikmatan itu selama-lamanya. Hanya apa? Modalnya iman, amal soleh. Itu aja. Jadi orang baik, jadi wanita soleha dan laki-laki soleh itu aja sampai ajal datang. Gak ada yang sulit ini, asal mau saja. Kalau Allah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Terakhir surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 57, Allah SWT berfirman, An-Nisa surah nomor 4 ayat 57, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalam.